Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ketemu kembali pada hari ini. Saya sangat bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Saya rindu berbagi berkat firman Tuhan dengan kita semua. Tuhan kiranya menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami dan meneguhkan kami lewat firman-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini saya melanjutkan seri yang kedua, firman Tuhan yang disampaikan kemarin dari Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini pada seri yang kedua, kita akan menyoroti khusus tentang kata kekuatan ini. Kita akan menyoroti khusus kata kekuatan ini. Izinkan saya untuk berbicara dua hal sederhana pada pagi hari ini. Dahsyatnya kekuatan Allah. Dahsyatnya kekuatan Allah. Di mana dahsyatnya kekuatan ini? Yang pertama, kekuatan ini istimewa karena kekuatan ini diberikan setiap hari. Kata kekuatan ini ditulis dalam bentuk present aktif, di mana Allah akan terus menambahkan kekuatan. Allah akan terus memberikan kemampuan kepada setiap anaknya, kepada setiap orang percaya, di segala masalah, di segala situasi, di segala badai kehidupan. Teman-teman yang terkasih, setiap hari ada masalah, setiap musim ada badainya, setiap kehidupan ada pergumulannya. Tetapi bukan berarti tidak penting masalah, badai, pergumulan. Tapi yang paling penting, percayalah, yakini dan imanilah, kekuatan itu ditambahkan setiap hari. Saya sebut kemarin tentang kata endunamo itu. To be strong, to empower. Tuhan menambahkan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Inilah dahsyatnya dan istimewanya kekuatan Allah. Tidak ada tanpa hari Allah menambahkan kekuatan bagi orang percaya. Karena kekuatan ini dalam versi Efesus pasal 6 ayat 10 juga di sana ada kata endunamo, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Ayat 13 dia berkata, kekuatan ini akan membuat engkau bertahan. Kekuatan ini akan membuat engkau mengadakan perlawanan pada si jahat dalam peperangan rohani. Dan kekuatan ini akan membuat kita berdiri sampai kita menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kekuatan ditambahkan setiap hari supaya kita mampu berdiri di hadirat Tuhan. Kekuatan ditambahkan setiap saat pada pergumulan supaya kita tetap berdiri di tengah pergumulan kita. Kekuatan diberikan setiap musim, setiap saat. Karena di setiap musim apapun pergumulannya, kita akan tetap berdiri di hadirat Tuhan. Yang kedua, kata kekuatan ini kemarin saya sentil dari kata endunamo. Kata endunamo ini akar katanya dunamo. Kata dunamo itu artinya to enable. Dunamo artinya to enable. Kita diaktifkan. Dari kekuatan yang diberikan kepada kita supaya kita aktif. Spiritual life kita aktif. Kita tidak bisa dijadikan pasif oleh apapun. Masalah tidak bisa membuat kita pasif dengan Tuhan. Pergumulan tidak bisa membuat kita pasif dengan Tuhan. Sebab kekuatan ini adalah dari kata dunamo. Artinya kita diaktifkan oleh Tuhan. Oh teman-teman, luar biasa hari-hari ini. Karena virus corona gereja ditutup. Kita tidak diizinkan untuk mengadakan ibadah komunal, mengumpulkan banyak orang. Tapi apakah aturan ini menghentikan kita? Oh tidak, jawabannya tidak. Karena kemudian di mana-mana ada ibadah online. Di mana-mana ada ibadah live stream. Di mana-mana yang tidak ibadah online live streaming, dibikin ibadah kelompok-kelompok. Seperti yang saya lakukan, dibikin 1-4 kelompok dan bertemu. Tapi luar biasa, ada seorang teman saya, ibadah kelompok pun dilarang karena terlalu banyak. Maka dia mengadakan pelayanan dari rumah ke rumah, dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Situasi tidak bisa membuat kita pasif. Situasi dan pergumulan tidak bisa membuat kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, oh membuat hamba Tuhan dan orang percaya dimanapun aktif sekarang. Saya senang di rumah-rumah orang Kristen aktif menyembah, aktif memuji. Ada altar keluarga, ada pujian, ada doa, ada firman Allah di mana-mana. Ini semua tidak bisa terjadi kalau Dia tidak menambahkan kekuatan buat kita setiap hari.
Kata dunamo itu artinya kita diaktifkan. Dunia tidak bisa membuat kita pasif. Pergumulan tidak bisa membuat kita mati kutu. Apapun juga tidak bisa men-stuck kita. Kita tetap aktif bergerak dalam Tuhan. Menariknya kata dunamo ini, kemudian kita kenal kata dinamo. Kata dinamo ini adalah sesuatu yang digerakkan untuk melahirkan tenaga listrik, untuk progres, maju ke depan. Jadi dunamo atau dinamo adalah sesuatu yang membuat kita tidak diam. Kita tetap produktif di dalam Tuhan. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Percayalah, kekuatan itu ada tiap hari. Bukan cuma ada, tapi kekuatan itu mendinamo kita, mendunamo kita, mengaktifkan kita, sehingga setiap hari, setiap saat kita aktif. Ingat, masalah pergumulan tidak bisa mematikan kita, tidak membuat kita mati kutu, tapi kita terus bergerak di dalam Tuhan. Yang berikut, kekuatan ini dahsyat. Kata dunamo ini datang dari akar kata dunamis. Kata dunamis ini bicara tentang miraculous power. Kita kenal dengan kata mujizat. Itu akar dari kata dunamo, itu dunamis. Ini bicara tentang kekuatan mujizat. Jadi percayalah, kekuatan Allah yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan cuma supaya kita bisa bertahan dalam situasi apapun. Bukan cuma supaya kita bisa berdiri dalam kondisi apapun. Bukan cuma membuat kita sabar, tekun, setia, dan taat. Tapi kekuatan ini dari akar kata dunamis artinya kekuatan mujizat. Sehingga apapun situasi dan kondisi kita akan mengalami mujizat. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Kita akan mengalami mujizat. Oh, kita lihat Daniel pernah mau dihentikan. Jangan beribadah. Kalau beribadah kau dibunuh. Tapi Daniel tidak bisa dihentikan. Setiap hari 3 kali sehari dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Kekuatan Allah tidak bisa menghentikan Daniel. Paulus juga demikian. Karena dia memberitakan Injil Tuhan, dia dipenjara dan dibelenggu. Oh, apakah penjara dan belenggu ini menghentikan Paulus? Tidak. Ada kekuatan Allah yang sama pada Daniel diberikan kepada Paulus, sehingga walaupun dibelenggu dan dipenjara, dia tidak berhenti menyembah Tuhan. Dia tidak berhenti menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Demikian juga dengan Petrus. Petrus dilarang jangan memberitakan nama Yesus. Jangan beritakan nama Yesus. Tapi dengan berani karena kekuatan Allah, Petrus berkata, silakan Tuhan-Tuhanku memilih apakah aku harus taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kekuatan dunamo yang membuat kita bertahan dan aktif ini membuat miraculous power. Akhirnya dunamis terjadi, mujizat terjadi. Daniel mengalami mujizat singa-singa tidak menerkamnya. Paulus mengalami mujizat di mana belenggu dan penjara itu benar-benar membebaskan dia. Allah datang dan membebaskan dia. Sendi-sendi penjara goyah, belenggu dilepaskan. Teman-teman yang terkasih, situasi dan kondisi dunia dan kondisi kehidupan kita tidak akan membuat kita pasif, pesimis, apalagi putus asa. Karena kekuatan itu ada pada kita tiap hari. Kekuatan itu ditambahkan tiap hari. Dan kekuatan ini bukan cuma supaya kita sabar, bertahan dan setia, tapi kekuatan ini akan melahirkan dan membawa kita pada mujizat Tuhan yang luar biasa. Sakit akan sembuh, kelemahan akan dikuatkan, ketiadaan akan dicukupkan, bahaya akan pergi lenyap. Sebab kekuatan ini kekuatan Allah yang juga menghadirkan mujizat buat kita. Menarik, akar dari kata dunamis ini adalah dunamai. Dari kata dunamai itu muncul kata dinamit yang menghancurkan. Kekuatan yang meledakkan, kekuatan yang menghancurkan. Jadi teman-teman, tidak ada pergumulan dan masalah yang bisa menghentikan kita. Sebab segala hal akan dihancurkan oleh kekuatan itu yang membuat kita benar-benar mengalami victory, kemenangan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi rekan-rekan, dalam renungan singkat pagi ini, sambungan firman Tuhan yang kemarin, satu, optimis dan percayalah, kekuatan itu ditambahkan setiap hari. Kekuatan itu supaya kita bertahan, supaya kita mengadakan perlawanan pada si jahat dalam konteks peperangan rohani, dan supaya kita tetap berdiri. Tapi kekuatan itu juga membuat kita aktif. Kekuatan itu juga membuat kita dinamis. Kekuatan itu juga akhirnya membawa kita pada mujizat Tuhan.
Saya percaya di setiap badai, di setiap masalah, di setiap problem, orang-orang percaya yang mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan hanya bertahan tekun dan setia, tapi juga kita akan mengalami mujizat Tuhan. Di dalam tahun-tahun kering, di dalam tahun-tahun bahaya, maut dan malapetaka, orang percaya yang berjalan dalam kekuatan Tuhan, seperti Daniel, seperti Paulus, seperti Yusuf, seperti Musa, Elia dan Abraham, kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari teman-teman, kiranya renungan singkat ini mampu memberikan kekuatan, spirit rohani yang luar biasa. Jalani hari ini dengan semangat, karena kita menjalaninya dengan kekuatan Allah. Optimislah bahwa sesudah itu kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kekuatan firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati teman-teman. Sekian firman Tuhan, kita akan ketemu lagi pada hari-hari mendatang. Dalam momen yang sama, kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan. Haleluya, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.